Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita diberi Tuhan hari yang baru kembali, dan marilah kita syukuri dalam tuntunannya. Namun sebelum itu kita ingin disapa oleh firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita menjalani hari ini. Namun sebelumnya, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk sejenak berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang Kau beri dan nafas hidup yang Kau limpahkan bagi kami. Dalam rasa syukur kami ingin menjalani hari ini dan terlebih dahulu ingin disapa oleh firman-Mu, firman kehidupan. Kiranya Engkau berfirman Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam menjalani aktivitas hari ini tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya kira kita semua setuju bahwa identitas diri itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, dan di dalamnya terkait dengan kebanggaan, wibawa, dan harga diri. Seseorang akan berupaya dan berjuang sekuat mungkin untuk mempertahankan identitas dirinya, dan bahkan berusaha juga sedapat mungkin mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi bangsa Israel yang dari dulu bangga kalau mereka disebut sebagai umat pilihan Tuhan, atau dalam bahasa lain disebut sebagai Am. Mereka merasa bahwa mereka memiliki keistimewaan dan keunggulan dibanding bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai Goyim. Namun kebanggaan ini ternyata tidak dibarengi dengan ketaatan, hingga akhirnya mereka dibuang. Pembuangan merupakan pukulan telak yang menghancurkan seluruh kebanggaan yang mereka miliki, apakah itu sebagai umat Allah maupun kebanggaan sebagai bangsa. Hancurnya Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 589 sebelum Masehi oleh Babel dalam masa pemerintahan Nebukadnezar itu merupakan puncak keruntuhan seluruh kebanggaan itu dan menjadi awal penderitaan panjang yang bahkan hingga 70 tahun dalam masa pembuangan. Nah, dalam kurun waktu yang panjang itu, umat Tuhan bahkan sudah jatuh dalam keputusasaan tanpa pengharapan. Bisa dibayangkan, kurun waktu itu setidaknya ada dalam masa 3 generasi. Sebagian orang sudah tidak lagi memikirkan bahwa mereka masih akan kembali ke tanah leluhurnya, tempat di mana selama ini mereka dengan bebas melaksanakan ibadah mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun ternyata Tuhan tidak pernah merancang pembuangan itu sebagai tujuan akhir dari penghukumannya, melainkan bagian dari cara Allah untuk mendidik umat yang atas mereka Ia memiliki rencana. Nah, oleh sebab itu, pesan firman Tuhan dalam kitab Ratapan ini mengingatkan umat Israel akan kesetiaan dan kasih Tuhan. Kasih dan kesetiaan itu akan selalu hadir bagi setiap orang yang senantiasa menanti dan mencari Dia di tengah masa-masa sulit. Pada ayat sebelumnya telah dinyatakan pada mereka bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 22 hingga 23. Pernyataan atas kasih setia Tuhan itulah kemudian yang dihubungkan dengan berharganya kehadiran dan pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang berharap padanya.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tentu saja, kebaikan Tuhan bukan hanya bagi orang yang berharap dan mencarinya saja, melainkan bagi semua orang kebaikan Tuhan itu ditawarkan. Namun, penerimaan akan kebaikan Tuhan itu hanya akan bernilai dan berguna bagi orang yang berharap dan mencarinya dengan sungguh. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan justru akan mengalami konsekuensi pahit dari sikap dan tindakannya sebagaimana dialami sendiri oleh umat Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berharap pada Tuhan bukan hanya wujud dari pulihnya relasi, melainkan juga memulihkan jiwa dan memberi rasa aman bagi diri. Dengan berharap, seseorang akan mengubah orientasi kesusahannya yang tadinya fokus pada dirinya, pada penderitaannya, kini beralih kepada Tuhan yang akan menolongnya. Ketika seseorang berharap kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpaling kepada Allah, sebab Allah adalah sumber pengharapan. Rasul Paulus pada bagian lain mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, setiap orang seyogianya memiliki pengharapan. Sebab bila tidak demikian, ketika pergumulan dan kesulitan hidup menerpa, seseorang bisa akan terjebak pada keputusasaan. Rasul Paulus bahkan menyebut pengharapan itu sebagai salah satu dari pilar utama kehidupan orang percaya, sebagaimana ia katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan menyuguhkan kita untuk berharap kepada Tuhan yang baik. Hari ini firman Tuhan mengarahkan kita untuk terus mencari Tuhan. Ia bahkan adalah Tuhan yang menyediakan dirinya dicari dan ditemukan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Saudara yang terkasih, tidak ada pergumulan yang lebih besar dari kasih Tuhan. Tidak ada kesulitan yang lebih besar daripada kebaikannya. Dan ketika Tuhan menawarkan kebaikannya, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberi kami firman-Mu. Engkau menawarkan kebaikan dan pemulihan-Mu. Engkau juga menawarkan bagi kami untuk selalu mencari dan berharap padamu. Hari ini ya Tuhan, dalam mengawali seluruh aktivitas kami ingin mencari terus wajah Tuhan yang akan menerangi seluruh langkah hidup dan perjalanan serta aktivitas kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Kami ingin mengandalkan Tuhan yang kami yakini akan memberi solusi bagi setiap pergumulan kami. Dan kami ingin berjalan melangkah hanya di dalam Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin.